Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku mau sharing tips buat kalian semua yang lagi pingin menjadi penulis atau minimal pingin bisa nulis tapi belum ada bekal sama sekali. Sekaligus aku mau sharing perjalanan aku dulu, bagaimana aku memulai untuk menulis dan sampai bisa tulisan-tulisan itu diterbitkan. Emang sih aku dulu itu benar-benar gak punya skill. Jadi buat kalian yang sama kayak aku gak punya skill nulis dan pingin bisa nulis atau pingin bisa jadi penulis, tonton video aku sampai habis, oke? Video ini sengaja aku buat pertama untuk tamparan aku sendiri. Kenapa? Karena aku beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini lagi ngambek lama kan nulis. Jadi terima kasih buat kalian udah support aku. Kapan kamu nulis lagi? Ayo dong kita nulis bareng. Makasih banget. Jadi bikin mood aku itu kembali lagi. Semoga setelah ini kita bisa nulis bareng-bareng. Sebelum kalian lanjut di video aku, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa lihat tips-tips selanjutnya, oke? Tips yang pertama yaitu kalian harus perbanyak membaca. Itu tips yang penting banget, terutama buat penulis pemula. Sampai penulis yang tingkat tinggi pun membaca itu adalah kewajiban atau kebutuhan pertama, gitu guys. Nah dulu itu aku cerita sedikit ya. Aku kan dulu kuliah di sastra, tapi nggak punya basic di sastra nulis. Jadi aku tuh kayak merasa salah jurusan. Kok ya pas semester berapa gitu, pas semester keberapa ada mata kuliah kitabah, artinya itu menulis. Waktu itu dosen aku ngasih tugas, silahkan menulis cerpen minimal 10 halaman. Otomatis berbahasa Arab dong. Aku langsung shock kaget. Nulis cerpen yang 2 halaman, 3 halaman aja nggak pernah, apalagi 10 halaman. Aku harus gimana gitu kan, bingung kan. Terus aku baca-baca di Google karena aku gak punya buku waktu itu. Baca-baca di Google contoh-contoh cerpen. Dan aku baca-baca, kok pendek-pendek ya ternyata cerpen. Oh iya, kan emang cerpen itu pendek. Tapi dosen aku nyuruhnya minimal 10 lembar. Ya udah deh, akhirnya aku pergi ke perpus, aku nyari novel-novel. Waktu itu aku pertama yang aku temuin itu novelnya Kang Abik. Kalian tahu sendiri ya, Habibur Rahman Al-Shirazi itu. Aku baca yang Ayat Cinta, Pudarnya Pesona Cleopatra, kayak gitu aku bacain semua. Nah setelah membaca, tiba-tiba tuh kayak ada ide. Oh iya, aku harus nulis kayak gini nih. Ceritanya kayak gini, tapi nanti alurnya dibuat kayak gini. Terus besoknya itu aku mikir, kayaknya kok seru juga ya, bisa baca, terus nanti bisa nulis. Ya meskipun karya pertama aku itu aku nggak puas karena memang cuma memenuhi syarat atau memenuhi buat tugas aja gitu. Dengan pengalaman itu akhirnya aku sering ke perpus baca buku, bukan sok rajin nih. Ini bukan buku pelajaran, buku novel, buku cerpen, cerita pendek, kumpulan cerita. Ya itu tadi gara-gara kebiasaan dapat tugas-tugas yang berhubungan dengan cerita, cerpen. Nah, dari banyaknya baca itu nanti kita bakal tahu bagaimana bisa tulisan itu memancing pembacanya. Nah, kalau udah selesai tadi banyak baca, terus coba nulis, selanjutnya terus menulis, jangan berhenti, terus menulis. Jadi waktu itu aku masih sering nulis kata-kata, puisi itu masih ada buku-buku aku, tapi kalau aku nggak bisa nyebut puisi sih, aku cuma bilang mungkin itu kata-kata aja karena nggak memiliki kandungan sastra yang banget gitu loh. Menurut aku cuma kata-kata biasa, tapi itu emang latihan pertama aku. Tips selanjutnya yaitu kita menulis untuk dibaca orang lain. Jadi beda ya, kalau tadi kan lebih sering nulis di buku pribadi atau curhatan pribadi, meskipun kata-kata pendek, mungkin lebih banyak ke kepribadian sendiri. Nah, selanjutnya ini kita menulis untuk dibaca orang lain. Otomatis kalian men-share tulisan itu misalnya di blog atau kalian di Facebook gitu. Aku dulu sih awalnya sering nulisnya di Facebook sama di blog, terus nanti aku buat status dan ada yang membaca. Nanti aku minta saran tuh ke teman-teman gimana tulisan aku.
Ya kebanyakan yang komentar itu pengalaman kamu pribadi ya, itu cerita nyata ya, rata-rata sih gitu. Padahal mungkin kalau dihitung itu pribadinya 20%, 80%-nya itu aku ngarang gitu. Tapi kalau udah selesai kan kita udah mengukur ya tulisan kita itu seperti apa, terus tanggapan para pembaca itu seperti apa kepada tulisan kita. Tips yang keempat keempat, kita coba tulisan kita itu diikutin di lomba gitu. Kan sekarang banyak ya lomba-lomba nulis, baik itu berbayar maupun gratis, ataupun juga dari tingkat yang terkecil, tingkat ke yang besar, terserah lah kalian mau ikut yang mana gitu. Waktu itu aku kebetulan dapat kayak share gitu ya, temanku share, ini coba kamu ikut ini gitu, lomba cerpen nasional. Aku iseng-iseng aja ikutin lomba itu. Temanya sih enggak aku banget gitu ya. Tema lombanya tentang urban legend, kejadian mistik. Tapi aku nggak nyerah gitu aja kak, nggak jadi deh, enggak. Aku penasaran, karena aku penasaran banget. Aku pengen tahu banget tulisan aku itu udah bisa nggak diikutin ke lomba, meskipun ya nggak ada harapan menang sama sekali. Nah, aku dapat ide waktu itu. Aku masih di suatu tempat yang jauh dari rumahku. Aku mendengar cerita-cerita itu, cuman belum pernah membuktikan langsung. Ya udah, akhirnya aku tulis sebuah cerpen tentang kejadian mistik itu, aku kirim untuk lomba. Tentunya sebelumnya juga aku minta saran ke teman aku, teman dekat aku, ini gimana tulisan aku, udah bisa disebut cerpen belum? Kalau belum bisa disebut cerpen, nggak mungkin ya aku kirim buat ikut lomba gitu. Setelah beberapa lama, aku lupa ya berapa lama penyaringan juri, berapa lama penilaian juri, muncul juga pengumuman. Dan gak nyangka banget tulisan aku termasuk tulisan terfavorit. Tapi gak terfavorit yang nomor 1 guys, karena yang daftar waktu itu penulisnya kan ditulis semuanya ya, penama penulis sama judulnya itu ada 300 lebih. Dan aku masuk sekitar ke 50 cerpen terfavorit. Itu kayaknya aku udah seneng banget, ya Allah. Dari situ kita bakal tahu, oh ternyata alhamdulillah ya tulisan kita itu sudah ada peningkatan. Atau kalau misalnya belum lolos ke apalah gitu, berarti kita harus memperbaiki lagi tulisan kita, terus nulis terus ya. Setelah ada perlombaan itu, aku nggak berhenti di situ terus puas sama tulisan aku, nggak. Aku ikuti perlombaan-perlombaan yang lain, dan alhamdulillah waktu itu dari lomba-lomba cerpen, puisi yang berlatar belakang gratis, aku nggak mengeluarkan uang, itu ada 4 tulisan aku yang ikut terbukukan. Entah tergolong terfavorit yang nomor kesekian atau terpilih nomor kesekian, aku nggak tahu, aku nggak peduli. Pokoknya tulisan aku bisa jadi buku itu aku udah seneng pertama. Nah, aku nggak berhenti di situ karena belum puas, namanya manusia ya, udah dikasih ini belum puas. Tapi kalau kita udah puas, bakal stuck di situ aja, nggak bakal berkembang. Terus aku disaranin sama temen aku, coba dong kamu nulis di koran. Karena apa? Karena di koran itu persaingannya lebih ketat, dan yang pasti tulisannya itu kualitasnya udah bagus banget, yang udah bisa diterbitkan di koran. Aku mikir tulisan aku aja masih kayak gini, ya udah coba aja. Aku kirim ke beberapa koran setiap hari, nggak setiap hari deh. Sebelum itu aku nggak langsung kirim, cuman aku beli koran-koran di pasar tuh, aku keliling-keliling cari orang jualan koran. Terus aku cariin tuh halaman-halaman cerpen puisi, biasanya tuh ada kan di koran mingguan kayak gitu biasanya ada. Aku pelajari struktur penulisannya, jenis tulisannya itu seperti apa yang bisa lolos sampai diterbitkan di koran. Dan setelah beberapa kali aku kirim, gak ada satupun tulisan aku yang diterbitkan di koran. Tapi gak apa-apa sih, seperti yang mengalami seperti ini otomatis banyak, dan juga banyak juga penulis pemula yang bisa langsung diterbitkan di koran juga banyak. Tapi kayaknya tulisan aku gak berjodoh aja gitu di koran. Akhirnya aku berhenti, gak nulis di koran. Nah, waktu itu ada penulis itu yang bilang, coba kirim tulisan kalian, nanti yang tulisannya bagus bakal aku ajuin ke koran. Wah, aku seneng banget dong, coba deh aku coba lagi, barangkali kalau temen aku yang ngajuin aku bisa lolos. Pede banget. Waktu itu puisi ya, aku kirim puisi, kirim
nulis sekarang, aku kirim ke teman aku itu, besoknya dikirim dan gak lama lagi dapat berita tulisan aku udah diterbitkan. Coba buat kalian yang pingin nulis itu tadi, coba ikutin lomba dan coba ikut kirim ke koran dan cara-cara yang lainnya. Pokoknya bagaimana caranya bisa mengukur kualitas tulisan kita, layaknya itu di mana, cocoknya di mana, jenis tulisan kita itu seperti apa. Oke? Tips selanjutnya yaitu gabung ke komunitas menulis. Ini tuh penting banget sih buat membangkitkan semangat kita. Yeay. Selain itu juga bisa kita sharing ke banyak teman-teman yang udah expert banget di menulis. Kita juga bisa sharing ke teman-teman, minta pendapat teman-teman yang udah mahir banget menulisnya gitu. Kalian nggak bakal tahu kualitas tulisan kalian itu seperti apa. Bisa jadi tulisan kalian stuck di situ aja gitu. Jadi mulai sekarang keluarlah dari zona nyaman, gabung komunitas menulis yang ada di sekitar kalian. Mungkin ya, kalau kalian belum menemukan komunitas offline, kalian bisa cari komunitas menulis online, karena itu aku rasa banyak banget komunitas menulis online. Jadi gak ada halangan lagi buat kalian yang pengen nulis dan bingung mau gabung di komunitas menulis. Pastinya kita mikir dong ke pemasaran apa? Pemasaran di sini kira-kira buku aku itu bisa menyebar gak sampai di sana, misalnya teman aku di luar Jawa bisa nyebar gak sih di toko buku yang ada di sana, atau cuma ada di sini aja. Otomatis ya kayak yang aku kemarin tulisan-tulisan aku terpilih itu hanya lingkup situ aja gitu loh yang dapetin buku itu, nggak terjual bebas di luar, hanya online ya, online. Jadi di komunitas aku belajar bagaimana bisa tulisan aku nanti lebih mudah ditemukan. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Tunggu aja buat kalian. Juga jangan lupa tinggalkan komentar. Kalau kalian mau tanya-tanya, silahkan buat tanya-tanya. Mungkin seputar dunia penulisan, penjelasan aku tadi apa yang kurang, atau dunia keperbukuan, tulisan apa yang kalian suka, atau gimana mau review buku, boleh banget. Thank you udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.